Master ini di depan Anda. Saya pikir seni bela diri saya tak terkalahkan. Tanpa diduga, kepala pria itu pecah. Baru saja memantulnya selama ratusan meter. Ternyata pria itu bukan orang lain, tapi dewa tanah yang telah berlatih selama 20 tahun. Dia memblokir bencana hidup untuk tunangannya. Untuk bertarung melawan Dao Surgawi. Apakah Anda tahu konsekuensi dari pertempuran dengan langit? Segala sesuatu yang dilakukan pria itu, ledakan orang-orang di sekitar Anda. Mute itu terpana. Tapi hanya beberapa hari yang lalu, dia masih satu, anak laki-laki konyol yang riang, setiap hari bisa naga dan harimau, bermain game dan sentuh ikan. Hari ini guru, menghitung bahwa hidupnya bermasalah dengan bencana bunga persik. Jika Anda tidak turun gunung, temukan seseorang dengan takdir untuk menikah. Akan mati dalam waktu seminggu. Anak nakal tidak akan mengatasi bencana. Jalan surga Bakfire. Anda tidak bisa hidup selama seminggu. Anda hidup seumur hidup. Dia mengikuti bimbingan tuannya. Datanglah ke ruang perjamuan. Tapi saya menemukan yang bagus. Gadis mengenakan jilbab. Diintimidasi. Pria muda dengan rasa keadilan tidak mengatakan apa-apa. Dia betul default link dirimu. Lemparkan saja bocah kaya itu ke tanah. Kemudian buka mata langit. Baru saja melihat gadis itu. Di seluruh tubuh saya terjerat oleh keberuntungan. Dan dia itu, orang yang ditakdirkan yang membantu Anda mengatasi kesengsaraan. Untuk menyelamatkan gadis itu, dia akan dihukum. Semua orang kuat hadir. Qin Yu menetap di rumah sekarang. Tapi itu keluarga yang hancur. Tidak ada yang peduli apakah itu mati atau hidup. Tapi Anda ingin menyinggung wadah Raja Chu untuk ini. Itu tidak layak. Di mata orang lain, gadis cacat oleh seni bela diri, masih sia-sia yang telah kehilangan semua budidaya. Tapi di mata pria itu, dia adalah orang yang akan ditakdirkan untuk menjadi seumur hidup, untuk membantu anak perempuan memulihkan akar mereka. Dia mengeluarkan pil emasnya yang berharga. Biarkan gadis itu memakannya. Gadis yang mengambil pil. Saya merasakan energi sejati dalam sekejap, berjalan di dalam. Bahkan luka di wajah secara bertahap pulih. Tapi dia tidak ingin melibatkan pria itu. Jadi dia berbohong bahwa pil itu tidak efektif. Bagaimana mungkin? Meskipun tidak mudah untuk memulihkan budidaya. Tapi kembalikan penampilan. Ini tidak sulit sama sekali. 3 hari. Jika Anda masih ingin menikah dengan saya dalam 3 hari, aku bersumpah Lan. Cinta yang unik untuk kehidupan ini. Hidup dan mati. 3 hari kemudian, pria itu mengambil saudara perempuannya. Ayo temukan tunangan Anda. Tapi baru saja tiba di pintu. Dikelilingi oleh sekelompok pembunuh. Itu dari Istana Chu. Hari ini, 9 penatua Istana Chu akan dirilis. Ada banyak prajurit top di sini. Untuk menghilangkan pemukiman keluarga. Karena Anda ada di sini. Song Jingtian, apakah Anda terlalu tidak adil untuk 4 keluarga besar saya? Menganggapnya serius. Hahaha. 4 keluarga besar. Sekarang Raja Chu menerobos. Keluar dari tugas segera. Anda benar-benar berpikir, yang di belakang Anda akan hanya untuk murid sekte naga dan harimau. Apakah Anda musuh Istana Chu saya? Kakak, Anda masih ingat? Apakah Anda sudah mengatakan sesuatu kepada Anda hari ini? Setelah malam ini, tak pernah padam. Jika tidak, hidup tidak dijamin. Sekarang Jam Hai ada di sini. Saatnya mengirim Anda dalam perjalanan. Saya. Cuhu kamu. Anda harus berani menyentuh jarinya. Aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku hantu. Anda tidak bisa mengalahkan saya. Apa yang bisa saya lakukan jika saya hantu? Menjelaskan. Mengapa Anda harus memasukkan diri Anda ke dalam? Menjadi seperti ini. Anda jelas mainan saya yang paling bangga. Gadis cantik surga. Mengapa? Mengapa tidak setelah pengisian saya? Mengubah diri Anda menjadi orang ini. Sepertinya hantu atau tidak? Katakan. Lepaskan wanita itu. Kamu sangat imut. Little cute. Jangan ikut campur dalam bisnis orang lain. Little cute. Cuhu kamu. Akulah yang menolak Raja Chu. Tidak ada hubungannya dengan gadis kecil itu. Belum lagi. Qin Xiao Tianxi dan putrinya bertunangan terlebih dahulu. Apakah Anda tidak takut tuan-tuan akan menyalahkan Anda? Anda tidak akan mengatakannya. Saya hampir lupa. Mo Tiancheng, sarjana. Suruh semua orang tiba. 4 penatua. Banyak prajurit telah mengelilingi tempat ini, mendirikan jaring langit dan bumi. Anlan, aku akan memberimu kesempatan lain. Hubungi Qin Yu sekarang. Biarkan dia datang ke sini. Aku bisa mengampunimu. Jangan pikirkan ini. Aku akan memberimu 1 menit. Mempertimbangkan. Lan Er. Tidak ada orang yang ceroboh di keluarga kami. Anda tidak boleh melibatkan Master Qin Xiao Tian. Diam. Kalau tidak, saya akan menjadi yang pertama membunuh Anda. Lan Er. Ayah. Anda berhenti berbicara. 30 detik. Atau kalian mati dulu. Aku akan membunuhnya lagi. Atau dia sudah mati. Mereka berdua hidup. Haha.
Ah, Qin Xiaotian Master. Sekte Naga dan Harimau. Haha, mereka salah. Tidak ingin menjadi anjing saya di Istana Chu. Sepanjang musim panas. Saya tidak akan pernah mengizinkannya. Orang yang menentang kehendak saya ada. Termasuk Anda. Pilih hidup Anda sendiri. Apakah itu hanya kemewahan bagi saya? Anda bersedia melakukannya untuk saya. Bebas. Biarkan saya menggunakan rasa bersalah saya selama sisa hidup saya. Anda akan damai selamanya. Aku akan menikah denganmu. Biarkan mereka pergi. Hahaha. Lan. Apakah kamu gila atau saya gila? Anda sama seperti sebelumnya. Kecantikan pertama di Daxia. Saya mungkin setuju. Sekarang. Bagaimana? Apakah Anda ingin membuatku takut sampai mati? Jika wajah saya telah pulih. Qin Yu. Kehidupan berikutnya. Saya ingin menjadi wanita Anda. Saatnya mengirim Anda dalam perjalanan. Maksudmu? Apakah kita harus mengambil hidup kita sekarang? Ini benar-benar Niusu yang baru lahir tidak takut pada harimau. Berani mengatakan apapun. Qin Yu. Apakah Anda tahu, apa konsep seorang prajurit top? Dia sendirian. Anda bisa melawan satu tentara 100 orang yang dilengkapi dengan baik. Kakak, mereka sangat besar sekarang. Hanya ada satu kemungkinan. Itu Pangeran Chu, tentunya. Sekarang bukan waktunya untuk pergi jauh. Hahaha. Anda pintar. Sekarang Pangeran telah menerobos Real Master Grand. Kecuali Raja Chu. Orang nomor satu di dunia. Qin Yu, tahukah Anda apa konsep ini? Tidak cukup, Master. Melanggar kata-kata yang menyendiri. Memungkinkan Anda melihat daya beli kami. Pemogokan ini. Bahkan jika sang pangeran datang, Anda harus menghindari keunggulannya. Kakak, kali ini benar-benar. Tapi saya akan menjadi hari yang sama di bulan yang sama dan hari yang sama. Yakinlah. Menerima anggrek. Orang tua. Apakah Anda tahu nilai debu merah immortal? Kapan kamu datang ke sini? Apakah Anda seorang manusia atau hantu? Jika Anda tidak memotong saya lagi, saya akan melakukannya. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Begitu saya memiliki niat pembunuhan, itu akan menyebabkan guntur. Apa? Gunakan pikiran Anda untuk menggerakkan Way of Heaven. Anda telah menjadi peri. Apakah Anda legendaris tersembunyi immortal? Tapi hukuman surga ini. Itu ada hubungannya dengan ukuran dosa ini. Bahkan jika ini tidak terlalu kuat, saya bisa menahannya. Anda juga tidak tahan. Bagaimana jika wajah saya pulih? Cukup, kamu benar. Pernahkah Anda memikirkan cara menjelaskan? Cukup, kamu benar. Pernahkah Anda memikirkan cara menjelaskan? Qin Yu,
Anda pergi dengan cepat dan mereka ingin membunuh Anda. Bunuh aku. Guru sering memperingatkan saya. Gunung itu bahkan lebih tinggi. Jangan membuat musuh dengan mudah. Sampai aku turun gunung. Saya belum pernah melihat gunung lebih tinggi dari saya. Apa yang kamu? Masih mengatakan tidak untuk membuat musuh. Hanya sedikit. Anda Qin Yu. Ini aku. Hahaha. Menarik. Sangat menarik. 10 tahun penuh 10 tahun. Tidak ada yang berani berada di depan saya lagi. Bicaralah dengan saya dengan sangat sombong. Sampai jumpa hari ini. Lancang. Qin Yu 888. Apakah Anda tahu siapa orang ini di depan Anda? Sepertinya putra seseorang. Oh. Raja Chu. Jadi, Anda tahu saya adalah Pangeran Menshan Pangeran Chu. Tapi masih berani. Bicaralah dengan saya dengan sangat sombong. Saran apapun. Hahaha. Orang terakhir yang berani berbicara dengan saya seperti ini, sudah membuat saya masuk. Itu ada di formalin ruang koleksi saya. Setiap hari saya baru saja bangun. Saya bisa melihat pasangannya. Mata ketakutan. Ini untuk saya. Itu menyenangkan. Anda merasa terhormat. Anda yang berikutnya. Saya berbeda 888.888. Anda menyentuh tunangan saya. Berani memikirkan tentang cuming saya. Muntah. Anda yang pertama. Itu yang terakhir. Seorang bajingan. Qin Yu, saya pikir Anda lelah hidup. Qin Yu. Chu, Anda sekarang berada di ranah Grandmaster. Tidak ada yang hadir adalah lawannya. Anda pergi dengan cepat dan saya akan memblokir Anda untuk Anda. Shen Qingqiu, bawa dia pergi. Bagus. Qin Yu. Anda sangat baik. Saya ingin menghancurkan rumah tangga Anda. Kemudian menginjak sekte naga dan harimau. Biarkan Anda menjadi murid naga dan sekte harimau. Darah mengalir ke sungai. Jangan panik, kakak sangat kuat. Kuat. Konyol. 88 Daxia memiliki tanah puluhan juta mil 8. Semuanya didukung oleh Raja Chu. Selama Raja Chu inginkan. Hanya akan ada satu suara di Raja Chu Menshan. Dan di luar. Saya telah mengirim seseorang untuk mengatur jaring. Apa yang Anda perjuangkan melawan Istana Chu? Apa yang harus diperjuangkan dengan sang pangeran? Bagaimana dengan lagu Jing Tianren? Biarkan dia masuk dengan cepat. Qin Yu. Aku akan melindungimu kali ini. Pergi dengan cepat. Aku akan memblokirnya untukmu. Mungkin Anda bisa diganti dengan seumur hidup. Ayo pergi. Itu sangat dalam dan setia. Tapi maaf. Semuanya milikku di luar. Hari ini kamu. Tidak ada yang bisa pergi. Saya ingin melihat Anda di depan saya. Menonton satu sama lain memotong berkeping-keping. Itu terlihat sangat menyakitkan. Anda yakin? Sang pangeran. Di luar sang pangeran. Apa yang harus panik? Menjelaskan. Song Jingtian. Tidak melihat. UPS. Lihatlah ingatanku. Saya lupa memberitahu Anda. Orang-orang di luar. Saya sudah lama sekali memanggil Sky Thunder hilang. Bagaimana dunia ini mungkin ada orang yang memicu guntur? Apakah Anda pikir dia Lei Zhenzi? Hahaha. Anda tidak percaya. Kemudian Anda menelepon seseorang. Anda. Apa yang sedang terjadi? Lagi pula, dia adalah penguasa kekuatan besar. Mereka tidak datang. Master of God sangat populer. Orang yang telah mencapai negara bagian ini. Lagi pula, aku takut mati. Kesalahan.
Apa sekte naga dan harimau? Berani berkompetisi dengan Raja Mai Chu Menshan. Setelah malam ini, biarkan Song Jingtian datang menemuiku dengan kepalanya. Ya. Sepertinya sudah waktunya untuk dipahami Daxia. Siapa orang yang sebenarnya? Dia menerobos lagi. Katamu. Anda menghancurkan orang-orang di luar. Jadi bagaimana jika tidak? Kemudian lihatlah. Berapa detik yang bisa Anda pertahankan kepada saya? Kinyu maafkan Anda. Anda seharusnya tidak memilikinya. Terlibat dalam pusaran air ini. Apa dua perkataan keluarga itu? Terlebih lagi, Anda adalah tunangan saya. Wajar bagi saya untuk melindungi Anda. Sayang sekali, saya punya pertanyaan untuk ditanyakan. Apa? Saya belum bisa melakukannya dengan santai. Akan menyebabkan guntur. Rusak rumahmu. Apakah saya akan memberikan kompensasi? Makanan buruk. Apa yang salah dengan saya? Saya akan menipu sekali. Udara itu mengalir ke bawah. Saya tidak tahan. Hahaha Kinyu. Anda juga telah tampil. Baik. Oke Kinyu. Sekarang bukan waktunya untuk bermain-main. Saya serius. Ayo keluar dan temui. Meskipun keluarga kita sekarang lemah. Tapi kami membuat keluarga kami. Saya akan mencoba yang terbaik untuk melindungi Anda. Musim panas dan musim dingin. Yo. Saya benar-benar tidak berharap Anda menjadi master. Siadong maafkan Anda. Siadong tumbuh dalam keluargaan. Sudah bagian dari keluargaan. Tidak takut satu atau tiga. Kinyu, pergi. Jangan buang hati kita. Jangan biarkan Siadong bailan. Saudara, kenapa kamu tidak melarikan diri dulu? Saya punya cara lain. Cukup Kinyu. Aku tidak layak untukmu. Jika dari awal Anda telah melihat saya seperti ini, maukah Anda memilih untuk menikah dengan saya? Apakah Anda masih akan memilih untuk menjadi musuh Istana Chu? Anda masih memiliki kesempatan untuk menyesal sekarang. Kami akan melakukan yang terbaik. Mati dengan Chu kamu. Mengirimmu. Lan. Saya benar-benar tidak berharap. Bisakah kamu sangat jelek? Kakak. Kinyu, kamu melihat wajah ini di malam hari. Mereka akan mengalami mimpi buruk. Kinyu. Anda hanya untuk sedikit yang lucu. Jadilah musuh dengan saya. Saya sangat layak untuk Anda. Pertemuan. Apa yang kamu katakan? Ya. Latih saja dan masuk ke dalam iblis. Bukannya tidak disembuhkan. Aturan. Dia terluka. Jika tidak ada harta yang mengambil alih penciptaan langit dan bumi, saya khawatir hanya ada yang luar biasa. Saya layak untuk mengatakan ini. Anda benar-benar. Kinyu ini adalah bencana hidup saya. Itu tidak ada hubungannya dengan Anda. Di samping itu, bukankah kita tanpa perasaan? Hanya pertunangan. Tidak ada perasaan yang bisa dibudidayakan. Terutama aku tidak bisa hidup tanpamu. Tidak ada waktu setelah malam ini. Chu Anda tidak akan membiarkan keluarga ada. Jadi, Anda selalu merasa bahwa saya tidak kompeten hari ini. Ambil bencana hidup. Sangat ragu-ragu. Ya. Dan saya juga tidak ingin melibatkan Anda. Apa ini? Nasib yang sama adalah membuktikan jalan surga. Mulai sekarang, jika Anda melahirkan saya akan melahirkan. Kalian bertiga dan saya akan. Apa Raja Chu Menshan? Bencana hidup yang lucu. Kinyu. Semua hak dilindungi undang-undang. Keberuntungan. Kesempatan untuk menjadi abadi telah muncul.
Hahaha. Datang. Raja Chu ada di sini. Selama retret saya. Hal besar apa yang terjadi? Kembali ke Raja Chu. Beberapa hari yang lalu, penguasa Tua Naga dan sekte harimau membuat terobosan. Pedang memangkas kesengsaraan surgawi. Di mana Chu kamu sekarang? Pangeran membawa orang ke rumah. Berencana untuk menghancurkan keluargaan. Kesempatan untuk menjadi abadi telah muncul. Mendengus. Kesempatan keluarga Chu saya untuk mendominasi dunia. Sudah tiba. Biarkan dia kembali segera untuk membahas hal besar. Ya. Mendengus. Sayang sekali Wan Qingsan. Sejak saya keluar, kesempatan untuk menjadi orang yang abadi, itu hanya jatuh pada keluarga Chu saya. Benar saja, saya tidak mengecewakan. Yuer, jalan peri Anda telah dimulai. Apa yang terjadi? Sekarang Anda masih berpikir kami dua. Apakah Anda sudah terbang saat bencana datang? Qin Yu. Saya mengerti apa yang Anda maksud. Hidup dan mati bersama. Jika tidak, saya benar-benar tidak tahu mengapa Anda melakukannya untuk saya. Pergi ke titik ini. Sejak Anda memutuskan, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda. Aku tidak bisa mengalahkan Cumu. Tidak bisa mengalahkan Xiadong. Qin Yu. Jika saya bisa bertahan hari ini, sebelum saya, tidak ada yang berani menggertak Anda. Saya takut. Anda tidak memiliki kesempatan ini. Halo. Oh, itulah yang dikatakan ayah saya. Bagus. Saya akan kembali sekarang. Hari ini. Memberi Anda hidup Anda dulu. Putra leluhur. Tidak lebih dari mereka. Ah, saya ingin menjadi pasir seperti yang saya inginkan. Kapan saya ingin menjadi pasir? Apakah giliran Anda untuk mengajari saya? Mi 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 mi. Semoga sukses untuk Anda. Berjalan-jalan. Sangat bagus untuk melarikan diri. Tidak sesederhana itu. Dengan karakter Anda, Chu, kami sudah membuat langkah yang tepat dengannya. Saya tidak akan membiarkan kami pergi. Mungkinkah itu panggilan telepon sekarang? Siapa itu? Bisakah pangeran tanpa hukum ini meninggalkan seseorang bisa? Halo, ada apa dengan ayah? Apa yang kamu katakan? Raja Chu telah keluar dari pengasingan. Cuaca akan berubah di Xia. Sepertinya bahwa bahkan jika saya lolos dari bencana ini tidak akan lama. Istana Chu masih akan kembali. Saat itu, sekte naga dan harimau mungkin juga terlibat. Jika Anda ingin bertarung, cukup bertengkar. Qin Yu, tidak sesederhana itu. Sebelum Raja Chu mundur, itu sudah menjadi master yang sempurna. Kali ini saya keluar dari pengasingan, saya kira saya memukul ranah abadi. Sekarang satu-satunya jalan, itu hanya menemukan yang di belakang keluarga Shen, immortal tersembunyi. Jika dia bisa mendapatkan dukungannya, saya kira Raja Chu juga akan takut pada tikus. Bukankah di sini? Kita semua milik kita sendiri. Tidak perlu berpura-pura sekarang. Saya berharap juga, Qin Yu adalah. Tapi jika dia, Chu Anda tidak akan pergi begitu cepat. Saya punya cara untuk membuktikannya. Apa solusinya? Saya dapat membuktikan bahwa saya adalah orang abadi tersembunyi. Tetapi Anda harus pergi ke ruang pengantin dulu. Saudara, kamu. Maksudmu itu benar. Apakah menurut Anda saya bercanda? Qin Master kecil itu. Anda melihat ini. Bisakah kita membuat rencana jangka panjang? Tidak, tidak bisa menunda lagi. Tidak ada waktu lagi. Tidak. Terima kasih banyak. Anda tidak keberatan penampilan gadis itu. Tapi masalah ini. Tidak, tapi. Saya akan berada di ruang pengantin malam ini. Tidak, tidak. Bagaimanapun, sebelum saya pulih. Mari bicara tentang itu. Sudah berapa lama? 1 atau 2 bulan? Tidak. Saya pergi dalam 1 atau 2 bulan. Kakak. Saya tidak berharap Anda begitu serakah. Kehidupan di gunung sangat sulit. Kami belum menikah. Selain itu, kami bertemu pada hari pertama.
maka itu akan selesai besok. Perasaan bisa dibudidayakan perlahan. Kinyu, kamu, sebelum Anda mengatakan sesuatu yang serius, bisakah kamu lebih serius? Saya punya alasan untuk melakukannya. Tidak, itu masih. Sebelum saya pulih. Tidak. Hanya pulih. Sungguh masalah yang besar. Saya akan melihat saya bisa menyembuhkan Anda. Anda tahu Faduo. Sedikit mengerti. Lalu lupakan saja. Saya terluka. Selain perlahan memperbaiki hati tahu, tidak ada cara lain. Bagaimana Anda tahu jika Anda tidak mencobanya? Saya tidak bisa menunggu terlalu lama. Buka tangan Anda. Anda terluka. Ah, bagus. Sangat menyilaukan. Ah, apa? Bagaimana ini? Bisa menyembuhkan. Apa? Kurangnya bahan obat. Herbal obat apa? Phoenix Soulgrass. Ah, apa yang salah? Anda mungkin juga tidak mengatakan, ramuan ini telah lama punah. Punah. Saya sangat berpikir, bisakah Anda menyembuhkan luka saya? Jika Anda benar-benar dapat menyembuhkan, tidak ada bedanya dengan abadi. Apa Raja Chu? Mengapa? Tidak heran berkata orang tua itu. Tidak ada yang pernah menjadi peri. Ini lebih sulit dari. Langsung kartu 3. Jangan khawatir. Saya akan pulih dengan baik. Setidaknya di bawah tangan Raja Chu. Bisa melindungimu. Qin Xiaotian Master. Saya tidak akan memberikannya. Kamu saja. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada saya? Kakak. Saya tahu di mana rumput jiwa Phoenix berada, tapi sulit untuk mendapatkannya. Di mana itu? Perpustakaan Trias Redaksia, Paviliun Jubao. Paviliun Jubao telah berada di Daxia selama ribuan tahun. Yayasan ini bahkan lebih besar dari negara kuno Daxia. Lebih kaya. Karena mereka memiliki harta yang tak terhitung jumlahnya. Akan selalu ada seseorang yang membutuhkan. Dapat mengemudi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada masalah besar. Selama sudah, saya akan mendapatkannya. Mengapa? Tidak sesederhana itu. Jubao Pavilion hanya menerima pertukaran harta karun dengan harga yang sama. Mengubah. Ya. Inilah sebabnya saya katakan. Alasan mengapa itu sulit. Jika Anda menginginkan uang. Menjadi orang terkaya dengan mudah. Bahkan jika kita adalah 4 suku di Jingzhou, kita akan kehilangan nyawa kita. Saya ingin membelinya untuk Anda. Sangat disayangkan bahwa kita tidak memiliki fondasi yang cukup. Dan rumput jiwa Phoenix. Itu harta pavilion mereka. Tidak ada sama sekali. Harta yang sama seperti itu. Untuk Lan. Apakah itu sepadan? Katakan sebelumnya. Saya memiliki harta. Kakak, apa yang kamu lakukan di dapur mereka? Saya akan memberitahu mereka. Harta yang nyata. Harta karun apa? Harus pergi ke dapur.
Nona, penampilan Anda telah pulih. Lalu mengapa Anda akan menipu bibi Anda? Penampilan telah pulih. Tetapi budidaya belum dipulihkan. Jika Chu Anda tahu. Hal-hal yang tidak sesederhana itu. Qin Yu. Saya tidak dapat membantu Anda sekarang. Wajah ini adalah sumber dosa. Anda menunggu sedikit lebih lama. Tunggu hari saat budidaya saya pulih. Aku akan memberikan diriku padamu. Apakah menurut Anda Qin Yu memiliki masalah? Tebak saja. Meskipun keempat penatua bodoh, tapi tidak melarikan diri dalam pertempuran terakhir. Ini satu. Dia tahu aku adalah Grandmaster. Tapi tidak takut. Bahkan bertingkah sangat tenang. Ini yang kedua. Jadi saya curiga abadi tersembunyi telah mengambil tindakan. Orang gila tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah orang gila yang tenang. Tanpa diduga, saya meremehkan Chu Anda. Immortal tersembunyi. Kanan. Itu. Beberapa keluarga kecil. Menjadi yang kuat salah satu dari 4 keluarga besar saat ini. Bagus. Sepertinya Anda telah membuat kemajuan besar. Song Jingtian dan yang lainnya tidak kembali. Oh. Dan semua prajurit hilang. Saya ingin berbicara tentang pasir dan mereka. Saya bisa melakukannya. Tapi saya harus mengatakannya secara diam-diam. Saya tidak bisa melakukannya. Saya khawatir ada seseorang yang bisa melakukannya. Itulah abadi tersembunyi yang Anda sebutkan. Suhu kamu. Saya baru saja keluar dari pengasingan. Ini akan memakan waktu. Untuk mengkonsolidasikan budidaya saya. Jika immortal tersembunyi itu benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Kesempatan untuk menjadi orang yang abadi. Itu pasti ada di tangannya. Tapi dia memiliki kemampuan ini. Tapi itu tidak naik. Apa yang harus dikatakan? Menjelaskan. Dia pasti kekurangan kondisional. Jadi sebelum saya meninggalkan pengasingan. Yang mungkin dia pertimbangkan adalah Qin Yu dan Yuan Qingshan. Jadi yang harus Anda lakukan adalah dari Qin Yu dan yang lainnya. Temukan petunjuk untuk menghubunginya. Ya, jika perlu, mereka bisa diamplas. Untuk membuktikan kami lebih kuat untuk bekerja sama dengannya. Bagus. Bukankah Shen Qingqiu memberitahumu? Apakah aturan pavilion Jubao mengatakannya? Sepertinya penguasa Tuhan memberi Anda. Siapkan beberapa harta. Tapi saya ingat bahwa sekte naga dan harimau telah menurun sejak lama. Semua harta dijual kepada penguasa Tuhan. Anda yakin Anda bisa? Sesuatu yang sebanding dengan rumput jiwa Phoenix. Saya sudah menyiapkannya. Hari ini adalah konferensi pandangan harta karun di Jubao Pavilion. Banyak leluhur keluarga tersembunyi berkumpul. Kita harus mencoba menjadi lebih rendah. Apa artinya menjadi setenang mungkin? Saya akan menjadi orang yang terkenal. Berjalan. Lan. Apakah Anda tidak tinggal di rumah dan menunggu 3? Sebenarnya ada waktu luang dan keanggunan. Datang dan berkeliaran di Jubao Pavilion. Kenapa kamu lagi? Apa yang aneh tentang kami di sini? Hari ini adalah konferensi pandangan harta karun di Jubao Pavilion. Kami mewakili sekte. Datang dan bergabunglah dengan keluarga Anda. Ini Anda seorang Lan. Sekarang keluarga Anjia hampir tidak tersebar. Saya sangat penasaran. Harta karun apalagi yang bisa diambil? Mungkinkah itu dijual? Hahaha. UPS. Itu jelek. Seperti Miss An, kamu. Itu barang yang langka. Mengapa? Mungkin. Bisakah Anda menjualnya dengan harga bagus? Haha. UPS. Anda berani memukul saya. Apakah mulut dan pantatnya mundur? Sangat bau. Anda, pergilah. Jika Anda tidak setuju, datang dan bertarung. Tidakkah Anda setuju untuk menjadi rendah? Itu benar untuk menjadi rendah. Tapi saya seorang wanita. Aku benci dikritik karena menjadi yang paling tidak tahu. Oke. Lan. Saya tidak berharap Anda pulih. Beberapa keterampilan. Tapi ambil tindakan di pavilion Jubao. Anda tidak akan tahu apa konsekuensinya. Dia menghina saya dulu. Saya terkenal dengan tuan saya. Apakah ada masalah? Guru terkenal. Pemimpin klan kerajaan membawa harta karun. Datanglah ke konferensi pandangan harta karun. Saya seorang tamu terkemuka di Jubao Pavilion. Bagaimana denganmu? Siapa yang menyebabkan masalah di pavilion Jubao saya? Diakon kamu di sini tepat. Itu berdua.
Ambil tindakan di paviliun harta karun ini. Melukai pemimpin klan kerajaan. Oh, rinduan. Saya ingat konferensi tontonan harta karun ini. Saya tidak mengundang saya untuk memiliki rumah. Datang tanpa diundang. Berani menyakiti tamu saya lagi. Keluarga tidak akan membawa saya. Apakah Anda menganggap serius Jubao Pavilion? Kami di sini untuk bertukar harta. Kecil yang lucu itu menghina tunangan saya. Tidak bisakah kamu melawan? Siapa kamu? Dia. Kinyu, magang sekte master lama naga dan harimau. Sekte naga dan harimau. Mendengus. Jadi bagaimana dengan sekte naga dan harimau? Semua kekuatan di Jubao Pavilion dan Daxia, semua memiliki kerjasama. Sekte naga dan harimau tidak memenuhi syarat untuk berteriak di depan saya. Hahaha. Kinyu adalah Pavilion Jubao. Nama tuan Anda. Tapi itu tidak berguna. Hahaha. Bagaimana Anda bisa yakin? Saya tidak punya harta karun. Kinyu, jangan tunjukkan mata Anda di sini. Singkirkan kain Anda. Bawa Anda, istri yang memalukan. Bukankah baik menunggu dengan tenang? Bagaimana? Anda bahkan tidak melihatnya. Saya yakin tidak ada harta karun bagi saya. Bertahun-tahun yang lalu, tuan Anda ingin menjual beberapa harta. Saya diundang untuk naik gunung untuk menghargai harta karun. Coba tebak. Seluruh sekte tidak dapat menemukan sesuatu yang bernilai jutaan. Di saya. Anda bahkan tidak bisa mengganti sampah. Apakah Anda tidak takut kehilangan harta karun itu? Apakah Anda disalahkan oleh pemimpin kabinet? Berhati-hatilah agar posisi Anda tidak dijamin. Harta karun itu. Di atas semua harta adalah harta karun yang aneh. Di atas harta adalah yang paling harta. Saya akan mencari seluruh sekte naga dan harimau Anda. Tidak dapat menemukan harta karun. Anda bisa mengambil harta karun itu. Ayo pergi. Kalau tidak, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Mengapa? Diakon kamu. Oh. Bukankah Kinyu mengatakan dia punya harta karun? Mengapa tidak membiarkan pemimpin klan kerajaan bertaruh padanya? Jika harta karunnya layak, lebih tinggi dari klan kerajaan, kemudian biarkan pemimpin klan kerajaan memberinya harta karun itu. Bagaimana jika itu tidak lebih tinggi dari saya? Sayang sekali. Lalu biarkan mereka berdua berlutut dan koutou meminta maaf kepada Anda. Apa harta Anda? Sayangnya oke. Metode ini bagus. Saya tidak peduli. Ngomong-ngomong, tidak peduli kamu. Siapa yang mengeluarkan barang-barang? Tidak sebagus milikku. Jika tidak, Anda semua mengeluarkannya. Mari kita bersaing bersama. Saya masih terburu-buru. Kenapa kamu lebih gila dari aku? Dua jenis orang tidak bisa tidur di tempat tidur. Apa yang harus dikatakan? Apa kamu yakin? Lebih dari cukup. Sangat sombong. Little cute. Siapa mereka? Keluarga dari setiap patriark di sini. Semua memiliki setidaknya 100 tahun latar belakang. Harta karun di tangan mereka. Keluarkan dengan santai. Itu bisa membuat seluruh sensasi musim panas. Terlebih lagi, tambahkan bersama. Yang bisa menahan satu. Naik turunnya negara kelas menengah. Terlebih lagi, saya mau. Dengan sekte Chanlan. Itu tidak menyadari. Sangat konyol. Mengapa Anda mengatakan begitu banyak? Itu pria yang cerdas. Bagus. Lalu aku akan membuatmu yakin dengan kerugian itu. Datang. "87 Immortals gulir oleh lukisan Saint Wu Daozi. Raja tua. Saya tidak berharap Anda menjadi keluarga Wang. Masih ada harta karun yang tersembunyi. Lukisan ini telah diadakan di lelang internasional. Terjual lebih dari 5 miliar. Itu benar. Bagaimana dengan seorang anak laki-laki? Lukisan ini cukup untuk menghancurkan Anda. Itu adalah harta karun. Itu saja. Hanya harta karun. Jauh sekali dari. Apakah ada lagi? Itu tidak akan. Hanya sedikit dari Anda. Inventaris kecil. Gila. Ini. Apakah ini? Itu benar. Ini adalah pusaka keluarga dari keluarga Li kami. Botol perunggu Shang. Nilai
Tidak cukup. Hal sampah yang luar biasa. Bisakah lebih cepat? Itu layak. Imut-imut. Anda. Maaf. Saya tidak menargetkan Anda. Saya berbicara tentang semua orang di sini. Mereka semua lucu. Little Cute. Anda berani mengatakan semuanya. Little Cute. Berikan harta saya. Dan milikku. Kami juga mengambilnya. Bermain sangat besar. Potong semuanya dalam penguasaan. Jangan bilang aku menggertakmu. Bagaimana dengan milikmu? Apa yang ingin dia lakukan? Mungkinkah itu? Dia sangat berharga. Benar-benar mustahil. Diakon kamu juga berkata. Sek naga dan harimau tidak memiliki harta karun. Visinya tidak akan salah. Dan Qin Yu baru saja turun gunung selama sehari. Di mana saya bisa mendapatkan harta karun itu? Kanan. Dia pasti selingkuh. Ingin menghasilkan uang sendiri. Anda sedikit empuk. Mengapa? Jangan menerimanya. Apakah Anda mengakui kekalahan? Ini adalah manik 5 elemen. Keluarga mau benar-benar bersedia menyerah. Qin Yu. 5 elemen manik-manik adalah yang paling harta karun. Apakah Anda memiliki harta karun atau tidak? Kali ini, saya sudah menang. Belum lagi. Liu Xiao-Xiao. Datang. Master sebenarnya meminta Anda untuk menukarnya. Mengapa? Ini. Apakah ini? Itu benar. Ini. Bintang Valen God Iron. Apa ini? Sangat mengagumkan. Harta karun yang bisa dipalsukan menjadi senjata magis legendaris. Tidak bisa dihancurkan. Tidak ada yang bisa menghancurkannya. Sek Master Chanlan bersedia membiarkan Anda. Gunakan ini untuk pertukaran. Itu memang harta karun. Sangat disayangkan bahwa Daxia telah tanpa peri selama ribuan tahun. Jadi tidak ada. Bisa mengubahnya menjadi senjata ajaib. Itu tidak berguna bagi manusia. Itu sedikit sulit. Jadi sekte Chanlan kami. Semoga bisa digunakan. Untuk beberapa harta yang lebih berharga. Besi ajaib ini saja. Saya telah memenangkan semua harta di tempat kejadian. Saya bisa menukar 2 dengan 1 di pavilion Jubao. Bertukar besi ini dengan Anda. Hal buruk Qin Yu. Meteorit ini adalah harta karun. Lebih baik mengatakan itu setengah senjata abadi. Semua harta di sini tidak sebagus itu. Aku akan melihatmu pergi dulu. Saya akan datang nanti. Oh, jangan khawatir. Harta karun saya belum cerah. Jangan disengaja. Mungkinkah Anda masih mengeluarkannya? Sesuatu yang lebih tinggi. Qin Yu pantas mendapatkanmu. Bagaimana dengan harta Anda? Tien Mo. Bagaimana dunia ini lebih baik dari Anda? Harta karun ditambahkan ke orang suci. Apa yang lebih berharga? Saya tidak berpikir saya perlu membandingkan. Menyerah Qin Yu. Sekarang, lakukan taruhan Anda. Berlutut untuk semua orang. Saya bisa mempertimbangkan membiarkan Anda keluar hidup-hidup. Bagaimana Anda memastikan saya tidak memilikinya? Ini. Aura apa? Hehehe. Harta saya adalah pisau terbang yang membanting secara abadi. Mengapa? Kamu orang tua. Saya selalu curiga. Hobi yang memalukan. Apa yang Anda ketahui? Makanan apapun yang Anda suntikan dengan nafas. Menjadi cairan jus-jus peri dalam waktu singkat. Bagus untuk meningkatkan ki sejati. Saya pikir Anda mengatakan itu. Bahkan lebih aneh.
Pil baik-baik saja. Ya, tidak apa-apa. Qin Yu, inilah yang Anda sebut senjata abadi. Diakon kamu. Dia sepertinya bermain trik pada Anda. Qin Yu, saya tidak peduli siapa yang berdiri di belakang Anda. Berani meminta saya untuk pertunjukan di depan umum. Apakah Anda tahu konsekuensinya? Aku tidak membodohimu. Ini adalah senjata abadi. Kembali ke senjata abadi. Tidak ada apapun di dunia ini. Harta karun kelas ini. Lihat. Bukankah ini terjadi? Qin Yu. Bisakah Anda melakukannya sebelum Anda merencanakan lain kali? Beritahu saya terlebih dahulu. Anda membuat saya benar-benar bingung. Lalu beritahu saya, apakah Anda akan merampok nanti? Datang. Patah kaki dan kaki anak ini untukku. Saya akan memberitahu Anda, apa konsekuensi dari menyebabkan masalah dalam pavilion Jubao. Memperlambat. Apakah Anda punya kata-kata terakhir? Besi ajaib ini. Tak terkalahkan, benar. Tentu saja. Apa yang kamu katakan? Nantikan. Apa yang akan Anda lakukan, Little Cute? Liu Xiaoxiao, saya sudah berkata, ingin memindahkan Qin Yu. Lulus level saya dulu. Lan, jangan berpikir kultivasi Anda telah pulih. Apa yang luar biasa? Ini adalah pavilion Jubao. Pemilik Jubao Pavilion. Meskipun budidayanya tidak sebagus Raja Chu, tapi aku ingin membunuhmu, si kecil yang lucu. Lebih dari cukup. Itu agak sulit. Saya berkata selama saya hidup. Tidak ada yang bisa menyentuhnya. Anda pasti akan menjadi musuh dengan pavilion Jubao. Qin Yu bisa menjadi musuh saya dan dunia. Mengapa saya takut dengan pavilion merah anggur Anda? Bagus. Anda, pergi dan laporkan kepada pemiliknya. Selama Master Pavilion berbicara, hari ini, saya akan mengikuti Master Pavilion untuk mengunjungi rumah yang damai. Ya. Lan, Anda melakukannya untuk saya, meskipun saya sangat tersentuh. Tetapi, kalian lebih dekat melihat ini. Bagaimana ini mungkin? Bagian ini. Seperti tahu. Itu benar. Nasib ini. Anda bisa masuk pada waktu yang tepat. Master, Master, Master. Anda benar-benar dapat memberi saya masalah. Sekarang Raja Chu telah keluar dari pengasingan. Jika tidak ada tiket untuk masuk, saya takut. Pavilion Jubao saya akan menjadi Raja Chu Menshan. Master Pavilion, hal-hal tidak berjalan dengan baik. Sungguh panik. Bawahan. Tapi kata dia Chonye, saya harus segera memberitahumu ini. Menjelaskan, seorang pria yang duduk dari gedung. Ada juga seseorang bernama Qin Yu. Mereka membuat masalah di venue. Mereka sangat terampil dalam seni bela diri. Anda mungkin perlu mengambil tindakan sendiri. Little Cute, berani membuat masalah di pavilion Jubao saya. Apa yang Anda katakan dia dipanggil? Anlan Qin Yu. Ternyata mereka. Master of God. Ternyata menjadi. Sudahkah Anda membuat pengaturan yang lalu? Qin Yu. Dari mana datangnya senjata abadi ini? Dapur Anda halus. Ah. Ada senjata peri yang tersembunyi di rumah saya. Artefak abadi. Harta karun di dunia tidak pernah memiliki peringkat ini. Ini paling banyak harta karun. Dan apa yang disebut pisau terbang abadi ini? Adakah yang melihatnya? Haha. Jadi, Anda kehilangan game ini. Menurut taruhan, tinggalkan pisau pembunuhan abadi ini. Ayo pergi. Saya murah hati ke pavilion Jubao. Memungkinkan Anda untuk keluar. Pemikiran Anda sangat jelas. Diakon kamu, tidak perlu memperlakukan kita sebagai orang bodoh. Anda ingin setrika. Itu hanya menunggu kesempatan. Membuat senjata ajaib. Menunggu dijual. Dan pisau pembunuhan abadi ini. Lebih berharga dari semua harta. Harta karun ini. Kami belum ingin mengubahnya. Mengubah. Phoenix Soulgrass. Jauh lebih berharga dari itu. Qin Yu, aku berhutang padamu apa aku? Terlalu banyak. Anda ingin mengubah rumput jiwa Phoenix. Mendengus. Hancurkan pisau. Tapi itu hanya digunakan untuk memotong melon dan sayuran. Phoenix Soulgrass adalah harta karun Jubao Pavilion. Mengapa Anda berubah?
Setiap orang. Anda datang dengan harta keluarga Anda. Untuk pertukaran harta dari Paviliun Jubao. Sekarang anak ini ingin menggunakan pisau patah. Bertaruh untuk memenangkan harta Anda. Apakah menurut Anda itu mungkin? Mustahil. Bagaimana mungkin? Haha. Bagaimana ini mungkin? Bukankah itu hanya yang lebih tajam? Pisau dapur. Senjata abadi apalagi? Sedih menjadi tidak bermoral. Ah ya, saya akan melihat. Dia pasti menggunakan beberapa trik sulap. Buat gambar palsu. Anda bisa melihat ini. Apakah Anda menginginkannya atau tidak? Cobalah dengan kepala Anda. Diakon kamu. Dia mengancam saya. Atau meletakkan pisau. Tinggalkan dari sini. Saya pikir Tuhan telah datang. Nanti. Anda bahkan mungkin tidak dapat menyelamatkan hidup Anda. Tampaknya Paviliun Jubao ingin merampoknya dengan jelas. Bagaimana melakukan satu kalimat? Karena mereka menggunakannya. Kemudian kita harus mengikuti bea cukai. Merampok. Lan, biarkan saya melihat keterampilan Anda. Berapa tahun telah pulih? Ah. Oh, lukisan saya. Grandmaster Realm. Terima kasih Sister atas kejahatan Anda. Biarkan aku menjadi orang suci. Nikmati semua perawatan sekte. Hanya dengan lompatan dan batas yang dapat ditingkatkan. Hahaha. Hanya semut yang lebih besar. Lalu tambahkan saya. Mendadak. Diakon kamu benar-benar telah mencapai. Alam Grandmaster berada di puncaknya. Oh, jika Anda tidak memiliki kekuatan, keluarga Jubao Ge memiliki bisnis yang hebat. Bagaimana itu bisa disimpan sampai sekarang? Pergi dengan cepat. Berhati-hatilah dengan pertarungan antara para dewa. Manusia menderita. Jika itu Anda setahun yang lalu, mungkin saya akan takut akan hal itu. Tapi sekarang kamu tidak memenuhi syarat untuk menantang saya Paviliun Jubao. Belum lagi. Ada juga orang suci di tempat. Tunggu sampai pemiliknya tiba. Nasib Anda akan lebih menyedihkan. Apakah itu cukup? Cobalah saja. Lihat mengapa saya akan melanjutkan. Apakah Anda masih memiliki rencana cadangan? Tanpa, maka Anda masih punya waktu untuk makan. Masak biji melon. UPS. Hanya dengan kekuatan mereka, saya tidak perlu menggunakan budidaya saya. Saya bisa melintirnya dengan jari kaki saya. Hahaha. Qin Yu. Apakah Anda tahu apa konsep seorang master? Bahkan periode puncak Anlan. Ini hanya tahap akhir dari Grandmaster. Burung kecil yang lucu di belakang seorang wanita. Apa yang Anda coba lakukan? Lalu biarkan aku belajar. Gaya Qin Xiaotian yang perkasa. Oke. Maka Anda akan optimis. Qin Yu, kamu menyeret. Apakah itu ilegal? Kamu Lian Chen, apakah menurutmu hidupku terlalu lama? Tuan Ye, ternyata Tuan kamu mengambil tindakan sekarang. Saya takut. Tuan, kamu di sini. Tidak ada di balik aturan yang telah dilakukan. Ini adalah Lan dan Qin Yu. Mengandalkan seberapa banyak kultivasi yang Anda miliki. Saya sebenarnya ingin memaksakan harta saya dari Paviliun Jubao. Oh. Ya. Omong kosong. Kami akan membawa pisau abadi untuk Anda, Phoenix Soulcrest. Anda telah mendapat untung. Sekarang mari kita berbalik di sini. Kami juga ingin mencuri harta kami. Tuan Ye, saya bisa membuktikannya. Apa yang dikatakan Diakon kamu benar. Saya bisa membuktikannya juga. Kami juga dapat membuktikan. Anda Qin Yu. Ya. Saya akan menggunakan ini. Phoenix Soulcrest. Mengubah. Sebenarnya ada gumpalan energi peri. Tampaknya pena tuan tua. Jadi begitu. TN Qin, Anda telah bercanda. Itu pasti mata tuan kamu setajam obor. Hanya rumput jiwa Phoenix. Jadi bagaimana jika saya memberikannya kepada Anda? Sekarang Paviliun Jubao saya. Apa yang Anda inginkan? Apa yang akan saya berikan? Bawa saja. Benar atau palsu? Benar. Tuan, Anda lupa. Selain sekte Master Lama Naga dan Harimau, beberapa kekuatan. Ini kelas ketiga. Sekte Blade tidak sebagus Anda. Apakah Anda menanyai saya? Atau Master Pavilion ini? Anda di sini untuk menjadi orang yang baik. Saya tidak berani. Ambil rumput jiwa Phoenix. Itu menunda urusan Emerkin. Anda percaya saya sekarang? Hanya mengambil kepala Anda. Ya. TN Qin,
Sudah lama mendengarnya. Guru lama memiliki murid yang hebat, bernama Qin Yu. Sangat bangga. Naga dan Phoenix di antara orang-orang. Sampai jumpa hari ini. Benar saja, itu layak. Anda masih mengenal orang tua ini. Itu dipertimbangkan. Saya berutang tuan. Hubungan besar. Salah. Jika Anda mendapatkan rumput jiwa Phoenix, itu berarti saya tidak peduli. Sebelum penampilan saya pulih. Tidak. Hanya pulih. Jika itu dia. Sepertinya itu bukan tidak mungkin. Jangan khawatir mereka tidak bisa pergi. Tidak menyukai saya. Tunggu sampai Raja Chu menyatukan Exia yang hebat. Dia harus membiarkan dia mengambil sekte Chanlan. Hadiah untuk saya. Saat itu. Lihat bagaimana saya bermain dengan Anda. Tenkin, rumput jiwa Phoenix ada di dalam. Terima kasih. Rumput jiwa Phoenix ini. Saya menginginkannya di Istana Chu. Chu kamu. Bertemu kematian. Pemberitahuan tepat waktu. Ingat pencapaian Anda. Melakukan sesuatu untuk pangeran. Beraninya Anda menjadi serakah untuk prestasi. Tuan Ye. Saya ingin rumput jiwa Phoenix ini. Bagaimana menurutmu? Chu Shizi. Silakan datang dulu dan kemudian datang. Benar, pavilion Jubao saya selalu membuat pavilion sesuai dengan aturan. Melanggar aturan. Tapi tabu besar. Tidak ada di sini dalam diriku. Aturan apa yang bisa dikatakan? Tuan Ye. Mengapa tidak mendengarkan kondisi saya? Anda berkata, gunakan satu tembakan ayah saya. Anda adalah rumput jiwa Phoenix. Atau, ambil tindakan di luar pavilion Jubao. Atau, ambil tindakan di pavilion Jubao. Pangeran, apakah Anda mengancam saya? Hahaha. Ya. Saya mengancam Anda. Tuan Ye. Lokasi yang salah. Tapi itu sangat berbahaya. Master Pavilion, jangan bingung. Raja Chu telah keluar dari pengasingan. Kami bukan lawan. Datang. Pangeran, jangan lupa. Ini adalah wilayah pavilion Jubao saya. Aturan. Atau pavilion Jubao saya. Memiliki keputusan akhir. Sepertinya pavilion Jubao itu keputusan. Melawan saya. Apa yang dikatakan sang pangeran? Shang Ruo aku bahkan tidak bisa melindungi VIP. Setelah itu, yang berani datang ke pavilion Jubao saya, berpartisipasi dalam konferensi pandangan harta karun. Hanya untuk dua. Seorang pria kecil yang lucu yang memanfaatkan situasi ini. Tahukah Anda? Apakah itu sekte naga dan harimau? Masih tenang. Orang-orang dihancurkan oleh istana Chu saya. Di semua tempat. Kekuatan yang mulia Raja Chu. Jelas secara alami di bawah. Tapi aku, Kang Wanzhou, yang Anda inginkan bukanlah Anda, pengikut istana Chu. Jadi, saya lebih percaya pada Master of Heaven. Pangeran Shang Ruo datang lagi. Wanzhou tidak keberatan mencoba yang terbaik. Bersihkan kepolosan pavilion Quan Jubao. Ga. Sang pangeran, kita mungkin tidak bisa menghentikan Raja Chu Menshan. Tapi lakukan ini. Saya khawatir itu akan terkenal dengan istana Chu. Ini juga akan menjadi kerugian besar. Sang pangeran, rumput jiwa Phoenix ini hanyalah sebuah harta karun. Pedang pembunuhan abadi ini. Tapi senjata abadi. Artefak abadi. Mengapa tidak? Biarkan rumput jiwa Phoenix diberikan kepada mereka. Kami hanya mengambil pisau abadi. Mendengus. Sekarang itu, hari ini kamu sangat tangguh. Lalu, menurut apa yang dikatakan Xiaolong, ini aku. Hari ini saya akan memberikan kesempatan terakhir saya. Cuhu kamu. Phoenix Soul Grace bisa memberi Anda, tapi pisau terbangnya. Tidak. Oh, tidak banyak pemulihan. Saya sangat berani. Saudara Chu, Anda baru saja berkata, menginginkan ini. Qin Yu. Pedang pembunuhan abadi ini, jauh lebih berharga daripada rumput jiwa Phoenix. Raja Chu mendapatkan pisau pembunuhan abadi ini. Ini seperti sayap harimau. Jangan bingung. Tenkin baik-baik saja. Lindungi Anda, itu adalah tanggung jawab pavilion Jubao. Anda tidak perlu menyerah. Ini adalah pisau yang rusak. Betapa berharga Phoenix Soul Grace. Kehidupan setiap orang adalah takdir. Harmoni membawa kekayaan. Anda menginginkannya. Saya akan memberikannya kepada Anda. Saya tidak berharap Tuan Qin menjadi begitu benar. Saya minta maaf atas kekasaran saya sekarang. Anda mencoba menghibur saya. Itulah yang saya katakan. Saya akan memelintirnya lagi. Sebaliknya, dia tidak jujur. Qin Yu. Terima kasih. Anda orang yang baik. Itu layak menjadi master dari Tuan Lama. Harta karun saya.
Tidak ada kesalahan. Untuk sementara, itu benar. Anda bersedia memberi saya pedang pembunuhan abadi. Apakah ada penipuan? Bagaimana dengan saya? Sangat mudah untuk berbicara dengan semua orang. Selama Anda berbicara dengan sangat baik, beritahu saya, semuanya mudah ditangani. Ayo. Ambillah. Ambillah. Apa yang Anda takuti? Pisau dapur yang rusak. Dapat menyimpan begitu banyak masalah. Itu mati rasa. Sang pangeran. Anda lihat. Ini sangat murah untuk kalian. Sejak saya mendapatkan barang-barang itu, jangan bully Jubao Pavilion lagi. Rumput jiwa Phoenix itu. Saya akan mengambilnya. Tenkin. Aku berhutang budi padamu. Macam apa yang tidak baik? Semua adalah teman. Untuk teman. Tidak ada yang salah. Kami akan pergi dulu. Biarkan mereka pergi. Terima kasih, Brother Chu. Hai. Terima kasih. Sang pangeran. Biarkan saja mereka pergi. Pavilion Jubao hari ini terlalu tangguh. Kami tidak tahu bagaimana menghadapinya. Pertarungan besar. Senjata abadi ini. Kami yang bisa. Satu-satunya petunjuk untuk abadi tersembunyi. Setelah kami menghubungi Hidden Immortal. Sekte naga dan harimau apa? Apa yang harus diselesaikan? Pengerusakan. Hanya yang baik. Ayo pergi. Saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Apa yang tidak layak. Tapi Kinyu, Anda memberi saya terlalu banyak. Hidup ini. Saya akan mengembalikannya satu persatu. Tidak peduli. Hanya pisau dapur biasa. Oke. Pisau dapur biasa. Makanlah. Aku akan memperlakukanmu. Let you go back. Sekte Chanlan. Nama orang suci. Mulai sekarang, saya hanya memiliki satu identitas. Itu istrimu. Makan segera. Pisau terbang yang membanting secara abadi. Ya ayah. Bahkan dari sekte Chanlan, meteorit bintang, semua bisa dibagi menjadi dua. Anda memiliki harta ini di tangan. Bukankah itu satu-satunya di dunia? Tidak ada seorang pun adalah lawan Anda lagi. Era keluarga Chu kami. Itu datang. Tentu. Ini. Apa yang terjadi dalam situasi ini? Chu kamu. Anda berlari ke Jubao Pavilion dengan fanfare hebat. Ternyata diambil kembali. Pisau yang sangat rusak. Apakah Anda Brin? Ah, tidak, ayah. Sudah jelas sekarang. Lambat. Ini adalah pena abadi tersembunyi. Di musim panas saya. Memiliki semangat peri. Hanya aku dan dia. Anda akan menabrak mata. Itu normal juga. Little cute. Terima kasih Brother Chu. Kinyu. Langkah yang bagus untuk menggantikan pilar. Anda pantas mendapatkannya. Selama Anda bisa merasakannya, sumber aura peri itu. Anda dapat menemukan abadi tersembunyi. Cuhu kamu. Anda telah memberikan kontribusi juga. Kinyu tidak berguna sekarang. Saya akan melakukannya sendiri sekarang. Pergi dan bertaruh mereka. Bagaimana perasaanmu? Sepertinya dipulihkan. Dan dia telah melakukan banyak peningkatan. Saya tidak berharap Anda memiliki keterampilan seperti itu. Kinyu, apalagi yang Anda miliki yang tidak saya ketahui. Itu terlalu banyak. Membanggakan. Halo, Kinyu. Apa yang salah?
Apakah Anda ingin? Lihatlah istri Anda. Pikirkan dengan indah. Bermain dengan perubahan wajah. Qin Yu. Harapan. Anda tidak akan membuat saya menyesal. Qin Yu. Rumput jiwa Phoenix ini memiliki obat yang menawan. Saya sangat seksi. Bagaimana ini mungkin? Rumput jiwa Phoenix ini. Bukankah itu dicerna? Dan tidak ada fungsi seperti itu. Jangan bicara. Peluk aku. Jika Anda tidak berani menikah dengan saya, aku akan membunuhmu. Putri tertua dari Xia Besar, Yun Liangyu, membawa dewa penjaga nasional Xia yang hebat. Silakan minta Raja Chu untuk kembali. Oh, putri tertua ingin menghentikan saya. Ya, tidak bisa berhenti. Harus berhenti. Tiga tuan. Tidak ada di antara kalian adalah musuh satu. Saya berani bertanya apa itu Raja Chu sekarang. Immortal setengah. Jadi begitu. Tidak peduli seberapa keras seorang fana berjuang, bagaimana saya bisa bertarung dengan yang abadi? Karena itu masalahnya. Mengapa menghentikan saya? Mengapa Raja Chu harus bertanya dengan jelas? Jika Anda menjadi seorang yang abadi, perubahan nama Daxia. Master lama adalah keluarga Daxia dan Yun saya. Harapan terakhir. Kita dilahirkan untuk berlawanan. Master of Heaven. Sangat bagus. Rasanya, kekuatan teratas Anda dan Jubao Pavilion. Semua telah dipilih. Tidak apa-apa. Mari selamatkan hidup Anda. Kembali dan beritahu semua orang. Besok. Saya menunggu kedatangannya di sini. Menang atau kalah. Bertahan hidup dan mati. Saya ingin Anda tahu, di musim panas saya, hanya akan ada satu yang tertinggi. Mereka yang mengikuti saya akan makmur. Orang yang melawan saya. Putri tertua. Raja Chu adalah ini. Jika dia sangat membunuhku, itu hanya akan menimbulkan resistensi yang lebih besar. Kami semua menaruh harapan. Tubuh Tuhan. Itu hanya perlu membunuh Tuan Tian. Tidak ada yang berani memberontak melawan keluarga Chu. Baik pria hiu maupun patah hati. Tuan Tuhan, saya akan menerimanya. Tapi kapan variabel akan datang? Musim panas dan musim dingin. Apa yang kamu lakukan di sini? Menguasai. Wanita itu berteriak sangat buruk sekarang. Menantu saya tidak akan menggerta wanita itu. Benar. Batuk-batuk. Musim panas dan musim dingin. Mempersiapkan. Mari kita pegang pernikahan besok. Ah. Apa? Jangan pergi dengan cepat. Jika ini adalah masyarakat lama, Anda adalah seorang gadis mahar. Ya. Ini masalah seks. Mengapa Anda masih berlatih pasang surut? Anak muda. Sangat energik. Bocah konyol. Sangat terampil. Memiliki gaya 3 poin dari seorang lelaki tua. Semua datang ke sini. Kalian siap? Ikuti aku down the mountain. Mengapa tuan tua itu tiba-tiba turun gunung? Bawa Anda untuk melihat bagaimana Qin Yu naik. Katakan apa yang Anda pikirkan.
Saya juga cukup penasaran, jika anak ini melakukan yang terbaik. Adegan macam apa itu? Kamu Liang Chen. Ada. Besok. Pergi ke pernikahan Tien Qin dengan saya. Itu adalah Master Pavilion. Hadiah macam apa yang perlu kita persiapkan? Pavilion Jubao. Itu hadiahku. Aku sangat iri padamu. Lan. Halo ayah. Teman saya sudah menikah. Beri aku uang. Cukup 1 juta. 1 juta? Bagaimana dengan Anda mengirim pengemis? Berapa biayanya? Baru saja menikah. Berapa biayanya? Tidak banyak, juga. Itu saja. Semua saham grup Shen kami. Biarkan omong kosongmu. Buatlah kesenangan dengan saya. Apakah Raja Surga akan menikah? Di mana kamu akan minum lagi? Rumah perempuan. Kapan Anda akan menikah seperti ini? Segera kembali kepada saya. Kakak laki-laki saya akan menikah. Apakah itu cukup untuk satu keluarga Shen? Ah, apakah itu terlalu sial? Hal yang sangat besar. Mengapa Anda memberitahu saya sekarang? Saya akan pergi dengan pertemuan dengan mereka 3 kali. Anda tidak bisa membiarkan saya memberikannya kepada Anda. Semuanya sudah menikah. Mengapa Anda memakai topeng? Saya sudah terbiasa memakainya untuk waktu yang lama. Menurut saya, bawa dengan Anda saat Anda jauh dari sini. Aku hanya akan menunjukkan padamu. Sayangnya seorang Rushan. Kalau tidak, jangan lakukan pernikahan ini. Hanya beberapa orang. Terpencil. Sedih. Jika Anda tidak malu, saya malu. Kami telah memposting undangan. Adapun apakah Anda datang atau tidak, kami akan menyelesaikan pernikahan ini. Oh, saya mengirim undangan. Begitu banyak orang datang. Pernikahan Anda ada cukup buruk. Lan, sebuah lan. Jika orang yang Anda nikahi adalah pangeran, maka hari ini mungkin penuh dengan tamu. Gambar suku yang merenungkan klan. Sayang sekali, Anda memilih sekte yang menghancurkan ini. Plus, keluarga Anda yang hancur. Kalian berdua benar-benar pasangan yang sempurna. Selama Qin Yu ada di sana, surga dan bumi adalah bukti. Tidak perlu terlalu antusias. Sangat nyaman. Hahaha. Tapi pernikahanmu, itu ditakdirkan agar tidak mungkin. Mo Xiaolong. Mo keluarga terlalu banyak pengganggu. Jadi bagaimana jika Anda menggertak Anda? Apa yang dapat Anda lakukan untuk saya? Mo Xiaolong, saya ingat tidak mengirimi Anda undangan. Anda tidak lagi bertanggung jawab. Sekarang membuat masalah di sini lagi. Apakah menurutmu aku benar-benar tidak berani membunuhmu? Sayangnya, hei, saya tahu. Anda berurusan dengan saya. Tidak ada yang bisa dilakukan. Tapi saya sarankan Anda. Simpan beberapa usaha. UPS. Pergilah. Raja Chu hari ini akan hadir secara langsung. Raja Chu telah berbicara. Dia ingin menghancurkan keluarga An dengan tangannya sendiri. Dan sekte naga dan harimau. Pernikahan hari ini. Ini perjamuan terakhir mereka. Ayo anak laki-laki. Saat hidup Anda masih ada. Jilat sepatuku. Mungkin saya akan memohon Raja Chu. Membuatmu lengkap. Temukan 3. Istana Chu benar. Saya akan menghancurkannya mulai sekarang. Saya mendengarnya dengan benar. Anda ingin menghancurkan rumah Raja Chu. Apakah ada masalah? Mendengus. Mengapa? Dengan tuanmu yang berani tidak keluar dari gunung. Yuan Kingsan. Lupa memberitahumu. Pekerjaan keamanan untuk pernikahan hari ini. Raja Chu Menshan saya telah merawat Anda. Yang berani datang kali ini. Berdiri saja secara terbuka di Raja Chu, posisi yang bermusuhan. Saya ingin melihat berapa banyak energi yang Anda miliki. Mampu mendukung diri. Katakanlah penghancuran Raja Rumah Chu. Ini adalah kebalikan dari Tiangang. Siapa yang berani menyentuh saya? Biarkan saya mencobanya. Shen Qingqiu. Dengan 4 segel keluarga besar. Perayaan Tianlai. Tien Qin dan rindu seorang yang baru menikah. Itu kamu lagi. Ini aku. Semua orang dari 4 keluarga besar telah tiba. Sangat bagus. Apakah Anda yakin telah membuat pilihan yang baik? Pilihan apa? Dari awal, 4 keluarga besar kami. Hanya satu opsi untuk saudara.
Saudara, kami tidak terlambat. Waktu baru saja bersiap-siap. Bagus. Panggil aku saudara. Shen Qingqiu. Apakah Anda tahu bahwa pernikahan ini? Apa yang akan terjadi? Oh. Semoga Anda tahu detailnya. Raja Chu mengambil tindakan kemarin. Kalahkan 3 dewa perang besar negara dengan 1 langkah. Dan dia mengeluarkan buku perang ke Sekte Naga dan Harimau. Hari ini, kita akan dibagi menjadi 3 siswa besar. Untuk tujuan mendapatkan dukungan abadi tersembunyi di belakang Anda. Hasil Dewa Penjaga Nasional. Masih 3. Sangat kuat. Dewa Perang. Masing-masing lengkap. Sangat kuat di Daxia. Kekuatan Raja Chu saat ini. Saya khawatir itu di luar persepsi kita. Itu benar. Anda pikir ini masalahnya sekarang. Immortal tersembunyi yang Anda andalkan, juga akan mendukungnya. Apakah itu Yuan King San kecil yang lucu? Dan Raja Chu mengalahkan. Setelah 3 dewa perang besar melindungi negara, pasukan top utama di Daxia. Mungkin pilihan telah dibuat. Keempat suku di Jingzhou memang sedikit mampu. Tapi jauh dari pasukan teratas. Masih jauh. Jadi permainan hari ini. Mereka mungkin tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Shen Qingqiu. Apakah Anda masih harus memilih kakak yang mendukung Anda? Kapan saya akan mengatakan? Saya di sini untuk mendukung saudara saya. Mengapa? Bagaimanapun, perbedaan kekuatannya terlalu besar. Bahkan jika keempat keluarga besar bersatu, menghadapi kekuatan bawahan teratas dari Menshah Pangeran Chu, ini seperti lengan mantis di dalam mobil. Terlebih lagi, Raja Chu sendiri. Hahaha. Hari ini Anda pasti akan menjadi 3. Oh, kamu cukup masuk akal. Apa yang Anda lakukan hari ini? Kami tidak pernah menjawab. Anda sepertinya mengerti apa yang saya maksud salah. Saya ingat ketika saya pertama kali masuk. Maksud saya, Shen Qingqiu dan 4 segel keluarga utama. Datang untuk merayakan Tenkin. Baru menikah dengan Miss. Jika kakak laki-laki bersedia mencetak, mulai sekarang, saya memiliki 4 suku di Jingzhou. Ini pengikut kakak laki-laki. Seperti jari. Sejujurnya, saya benar-benar tidak mengharapkan ini. Silakan kirim cetakan dengan saudara. Musim panas dan musim dingin. Dapatkan cetakan untuk menantu Anda. Ya. Saya ingin mengatakan, keluarga kecil adalah keluarga kecil. Saya benar-benar tidak punya banyak visi. Memperkirakan, hanya kamu yang lucu. Akan memilih untuk terus mendukung. Qin Yu. Jubao Pavilion membawa harta karun. Datang dan ucapkan selamat kepada Tenkin atas pengantinnya. Pavilion Jubao. Putri tertua dari Sia Besar. Merayakan pernikahan Emerkin. Konsorsium Shengjin Shangqiaoer. Selamat kepada Tenkin atas pengantinnya. Bagaimana mereka bisa datang untuk berpartisipasi? Bagaimana dengan pernikahan kami? Tidak tahu, Tuhan, pertempuran ini. Tidak seperti kita layak menikmatinya. 3 orang ini. Pasukan top di bawah Istana Chu. Putri Yun Liangyu ada di sini. Selamat kepada Tenkin dan Miss A. Ikat simpul. Telah bertemu dengan Master Qin Xiaotian. Pavilion Lord of the Grand Princess Jubao. Konsorsium Emas Suci. Semua orang ada di sini untuk menghadiri pernikahan Anjia. Saya tidak bangun. Mengapa? Apa yang Anda lakukan dan Anda akan terluka? Ini bukan mimpi. Diam ini. Tidak bisakah Anda mencubit diri sendiri? Bukankah aku juga terluka? Di sini Anda diundang. Aku hanya tahu kamu Wanshou. Saya belum pernah melihat orang lain. Tenkin. Anda hanya mengirim undangan ke kamu Wanshou, tapi saya tidak mengirimkannya kepada kami. Anda tidak akan menyalahkan kami karena datang ke sini tanpa diundang. Ini adalah pernikahan Emerkin. Singkirkan postur lucu Anda. Tenkin. Itu adalah tuan tua yang memberitahu kami. Datanglah ke pernikahan. Jadi begitu. Sekarang apalagi yang harus Anda katakan? Apakah kamu tidak mendengarnya? Mereka demi Tuan Tuhan. Datang saja ke pernikahan. Tidak membawa hadiah apapun. Saya bangga akan hal itu. Sekelompok imut kecil lucu yang belum pernah melihat dunia. Waktu yang baik. Pergi dan menyajikan hadiah kami. Ini adalah daftar hadiah yang disiapkan oleh Jubao Pavilion. Apakah ini meminta saya untuk memilih hadiah? Daftar ini penuh dengan hadiah.
Termasuk saya. 8 harta karun Jubao. Apa? Nona kamu tidak bercanda. Di daftar hadiah ini, itu mungkin pavilion Jubao Anda. 90% dari hadiah. Ini untuk membawa pavilion Jubao kepada Anda secara pribadi. Apa bedanya? Ya, tidak ada perbedaan. Mulai hari ini, pavilion Jubao saya, itu adalah kekuatan bawahan dari Sekte Naga dan Harimau. Setelah, apa yang Anda butuhkan dari Tenkin dan melewatkan. Saya akan ke Jubao Pavilion untuk menghabiskan banyak uang. Konsorsium emas suci kami. Tidak ada banyak harta. Tetapi aset tidak lebih rendah dari yang lain. Saya akan datang hari ini. Orang yang membawa konsorsium emas suci. 51% saham. Kirim kemis. Ya Tuhan, apakah mereka gila? 51%. Kinyu, apa hubunganmu dengan mereka? Tidak apa-apa. Apakah ini hanya titik saham? Konsorsium dunia. Konsorsium emas suci. Kamu tidak tahu. Bahkan jika tidak ada prajurit, dapat mengendalikan semua orang biasa. Dewan kehidupan seorang prajurit. Oh, mereka hanya perlu mengeluarkannya. 10% saham. Beberapa negara ini akan bertarung tanpa henti. 51%. Bagaimana kita bisa tenang? TNSU terletak di Tenkin. Dapat menyiapkan patung untuk Tenkin di seluruh negeri. Menerima dupa semua orang. Nikmati upacara Taimiao. Ayah, tetap mantap. Jika tidak, saya tidak bisa bertahan. Kekayaan ini. Bagaimana bisa jatuh di rumah kami? Saya tidak mengerti. Mereka bertiga. Juga layak untuk menikmati Taimiao. Bertemu kematian. Pangeran, Anda akhirnya di sini. Anda tidak akan datang lagi. Langit di Daxia akan berbalik. Anda cuties kecil. Menjadi harta karun. Hanya Yuan Kingsan yang lucu itu. Layak bertengkar dengan ayah saya untuk kesempatan menjadi abadi. Chu Shizi. Guru takut. Tidak sesederhana yang Anda kira. Tuan bodoh itu meminta Kinyu untuk turun gunung. Untuk bersaing untuk mendapatkan peluang. Sangat disayangkan bahwa Kinyu bodoh. Menyerahkan kesempatan ini. Ah, kapan saya akan? Oh, itu artinya. Saya sangat ingin berterima kasih. Jika bukan karena pisau terbang yang luar biasa. Bagaimana saya bisa begitu cepat? Hubungi saja keluarga Shen. Bagaimana dengan petunjuk tentang abadi tersembunyi? Apakah immortal tersembunyi benar-benar ada? Tentu. Dan wilayahnya bersama ayahku. Tidak banyak perbedaan. Oh, itu hanya pisau dapur biasa. Kalian belum tahu. Haha. Itu konyol bahwa peri aura di pisau terbang. Itu adalah nomor rahasia yang tersisa untuk Anda oleh abadi tersembunyi. Ini juga kesempatan yang dia berikan kepada Anda. Sayang sekali. Dia tidak pernah berharap. Kalian sangat imut. Mudah menggunakan pisau ini. Dikirim ke tangan saya. Ah. Tenkin. Pisau terbang yang membanting secara abadi. Bukankah itu diberikan kepada Anda oleh Tuhan? Dan gumpalan energi peri itu. Bukankah itu dari guru surgawi? Mendengus. Pria tua itu Yuan Kingsan. Dia jenius. Juga layak untuk semangat peri. Anda semua telah ditipu olehnya.
Anugerah. Anda perlu melakukan ini kepada kami. Ingin menyentuh Qin Yu. Hiu saya dulu. Apakah Anda bisa? Sebenarnya, saya bisa bertarung. Saya tidak ingin Anda memukul. Yakinlah. Selama aku hidup, dia tidak bisa menyentuhmu. Anda bisa bertarung. Saya akan memasukkan arai. Jalang. Mendadak, keterampilan Anda telah pulih. Tapi sangat disayangkan. Anda masih sama. Monster jelek. Hahaha. Qin Yu, aku benar-benar layak untuk kamu. Murid yang hebat dari sekte naga dan harimau. Tapi saya ingin bersama wanita jelek ini. Pergi ke Huangquan bersama. Anda sekarang untuk keputusan awal. Apakah Anda menyesalinya? Semua orang mengira itu. Setelah Qin Yu turun ke gunung, bisa melambung ke langit. Siapa tahu? Sayangnya, ini takdir. Dikatakan bahwa ini seorang gadis keluarga adalah bencana. Itu dulunya cantik. Tanpa diduga, ini menghancurkan wajahnya. Itu juga bintang bencana. Qin Yu, memberi Anda kesempatan untuk menjadi menantu Chanlan Clan. Anda tidak melakukannya. Saya harus mengikuti bintang sapu ini. Terjerat. Tidak peduli apa nasib Anda. Anda menjawabnya sendiri. Oh, apa yang akan terjadi padaku? Ayo dengarkan. Tentu saja sudah lama. Saya tidak bisa mendapatkan apa. Lalu hancurkan dengan tangan Anda sendiri. Saya sudah mengatakan semuanya. Jangan kuat. Saya akan melakukannya. Anda bukan lawan mereka. Dua Grandmaster. Kamu bahkan lebih di puncak Grandmaster. Lihat betapa tipisnya tampilannya. Saya akan memberikan jari. Mereka semua berpikir mereka menggertaknya. Kembali. Keindahan nomor satu dunia. Kembali. Jadi begitu. Tidak heran kakak saya memperlakukan Anda. Jadi tiga hati. Oh, saya tidak punya kesempatan. Apakah Anda pikir saya bisa melakukannya? Ah, apa pekerjaanmu? Gulungan. Oke. Anak perempuan, Anda telah menipu saya dengan sangat buruk. Layak untuk menjadi kecantikan nomor satu di Daxia. Benar saja, itu layak. Apakah dia telah berpura-pura sebelumnya? Guru lama memang merupakan rencana ajaib. Mustahil benar-benar mustahil. Saya ingat bahwa saya telah memakai wajah Anda. Lan. Anda benar-benar kembali. Gulungan. Lan. Selama Anda bersedia pergi dengan saya bisa menyelamatkan keluarga, semua kehidupan. Saya akan mengambil hidupnya. Dengan penampilan dan kekuatan Anda saat ini. Pantas untukku. Kamu harus tahu. Qin Yu dan Yi adalah perbedaan antara naga dan ular. Anda tidak harus melakukannya karena buang dan idiot. Membuang hidup Anda. Saya terlahir untuk menjadi pria Qin Yu. Yang ketiga adalah hantu Qin Yu. Saya telah menjanjikannya kepada Qin Yu dalam hidup saya. Kami tidak pernah takut pada keluarga. Kanan. Bagus. Lalu mati.
Semua mati untukku. Sang pangeran berlari seperti kerang. Benar-benar berpikir saya tidak marah. Anda mengerti. Melawan mereka seperti bertarung. Lalu saya berani menyerang magang penatua saya. Apakah tidak ada seorang pun di sekte naga dan harimau saya? Mengapa? Saudara laki-laki senior. Itu adalah master lama di sini. Temui Master of Heaven. Kekuatan magis master tua itu tak tertandingi. Jadi begitu, untungnya, Master of God mengambil tindakan. Terima kasih, Tuan. Kamu muda. Oh, saya sangat yakin. Halo, saya berumur 70 tahun. Pria adalah remaja pada akhirnya. Menshah Chuking. Pada saat ini ketika Tuan Abadi ini turun ke gunung. Ini daksia saya. Saatnya musim panas saya berubah hari. Itu layak menjadi ahli surga. Benar saja, tak tertandingi. Tulang abadi. Guru lama benar-benar memiliki penampilan abadi. Saya hanya menyalahkan saya karena dilahirkan terlambat. Jika tidak, mungkin dia akan menjadi pasangan dengan Tuan Tuhan. Pasangan Taois yang bebas khawatir. Bagaimana? Tidak bisakah itu berhasil? Itu layak menjadi putri tertua. Visi yang berbeda dari orang biasa. Mendengus. Hal-hal yang tidak berguna. Yuan Kingsan. Anda benar-benar berani keluar. Apa yang tidak berani? Anda harus sangat jelas. Selama Anda datang, jangan berpikir untuk kembali. Hahaha. Betapa bahagia hidup. Bagaimana dengan 3? Hanya dengan Anda. Tidak layak untuk mengambil hidup saya. Di bawah abadi. Saya tak terkalahkan. Di atas yang abadi. Ubah 1. Master lama terlalu mendominasi. Itu benar-benar seorang lelaki tua yang terpesona. Tiuplah. Kulit sapi ini ada di mana-mana. Cepat atau lambat, sambaran petir. Yuan Kingsan. Anda sangat besar. Wow. Sangat mengagumkan. Ya. Dibandingkan dengan perasaan penindasan ini. Apa itu master lama? Oh, apa yang kamu minum? Itu tampilan. Itu terlihat, tidak dimakan. Sekelompok roti kecil. Telah bertemu Raja Chu. Berjalan kaki. Setiap gerakan disertai dengan astronomi. Qin Yu. Raja Chu mungkin telah masuk. Ranah setengah abadi. Bagus. Tidak apa-apa, tuanku, tak terkalahkan di dunia. Ya. Ada penguasa Tuhan di sini. Pasti mungkin untuk menahannya. Ayah. Terima kasih ayah. Kekuatan orang tua ini, sepertinya satu langkah lebih jauh. Saya tidak bisa mengalahkannya. Hanya orang tua. Yuan Kingsan. Apa yang baru saja Anda katakan? Katamu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa mengambil hidup Anda. Hahaha. Raja ini. Ingin mencobanya hari ini. Murid. Giliranmu. Apa? Menguasai. Anda mengatakan Raja Chu adalah seorang pria kecil. Gunakan salah satu jari Anda. Anda bisa mencubitnya 10. Haha. Saya tuan saya. Kerusakan rumah. Apa yang Anda katakan bahwa Raja Chu adalah harta karun? Sebenarnya, saya bukan ini. Kata dengan baik. Raja Chu. Pedang Tuan Lama membunuh kesengsaraan surgawi. Itu adalah kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Dan Anda juga seorang pahlawan. Mengapa tidak menguntungkan Daksia bersama? Satu gunung tidak dapat menampung 2 harimau. 2 naga di kolam sulit untuk ditinggali. Semua orang di sini adalah orang biasa. Jika kalian berdua bertarung, saya khawatir itu akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Hahaha. Anda masih percaya pada pedang membunuh langit tombak? Hal-hal yang tidak bisa dilakukan ayah saya. Hanya karena dia seorang pria tua yang lucu. Itu sepadan. Adapun ketiganya yang Anda pilih untuk berpartisipasi. Sebelum pernikahan yang tidak berarti ini. Anda seharusnya memikirkan akhir ini. Kalian menganggap diri mereka serius. Setelah Tuan saya mencoba yang terbaik.
Langit akan runtuh. Membalikan gunung dan sungai. Saya menyarankan Anda untuk mengetahui perasaan Anda dan memanjat sesegera mungkin. Apakah ada kesempatan? Pernahkah Anda melihat tindakan dewa-dewa mengambil tindakan? Tidak apa-apa, tuannya. Saya tidak suka bajingan ini. Berpura-pura untukmu. Apakah Anda tidak ingin bertarung? Ayo, tuanku ada di sini. Jangan berani menginstal apapun. Berhenti mengabaikan. Saya akan membantu Anda. Instal lagi. Kinyu, benar. Apakah Anda pikir Anda masih memiliki kehidupan hari ini? Ingin menyakiti murid saya? Hanya karena Anda tidak memenuhi syarat. Saya akan menginginkannya hari ini. Naga acak. Lalu aku akan membunuhmu dulu. Apakah ini kekuatan Tuan Tuhan? Saya tidak melihat orang yang salah. Tampaknya krisis Anjia telah diselesaikan. Tanpa diduga, Master Lama sudah masuk. Alam setengah immortal. Benar-benar bisa memblokir saya. Keterampilan 3 tingkat yang baik. Biarkan saya melihat di mana batas Anda berada. Saya berjanji untuk menekan Arai. Bagaimana dengan orang lain? Saudara laki-laki senior. Tuan, lihatmu. Tuan, jangan khawatir tentang saya. Gunakan semua kekuatan Anda. Sayangnya, tidak ada mata. Setiap orang memiliki ruang. Khawatir tentang Anda. Saya harus khawatir. Anda pembohong. Sayangnya, semua orang mendengarkan kakak laki-laki saya. Bersandar di luar, untuk menghindari menyakiti orang yang tidak bersalah. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan saya saat itu. Kami tidak akan memberi kompensasi jika kami kehilangan nyawa. Pergi keluar sedikit lagi. Kinyu. Bagaimana perasaan saya? Suasana ini sedikit salah. Apa yang salah? Datang dan miliki apel. Tuan, tolong lakukan yang terbaik. Berpura-pura berperilaku. Sensasional. Anda sudah memiliki cara untuk mendapatkannya. Siapa lagi? Waktu yang baik. Saya tidak salah. Saya juga melihat pemiliknya. Guru tua itu dikalahkan oleh 1 langkah. Bagaimana mungkin? Hahaha. Lama-lama bukan ayahku. Sungguh jenius yang lucu. Tapi itu hanya penipu. Kinyu. Situasinya tampak agak serius. Duduklah tanpa khawatir. Tuan, tolong berhenti berpura-pura. Bangun dengan cepat, semua orang menonton. Kalau tidak, itu akan terlalu berbahaya. Saudara laki-laki senior, Master tampaknya terluka parah. Seharusnya tidak. Dia bukan peri. Dia tak terkalahkan. 1 lebih dari 1 abadi. Tampaknya Raja Chu juga tidak terluka. Sayang, Anda tidak akan berpikir itu diam. Tuan Anda tak terkalahkan. Sangat bodoh. Pedang ini memotong kesengsaraan surgawi. Itu saja. Pedang memangkas kesengsaraan surgawi. Haha, saya khawatir ada orang lain. Oh, kamu tahu. Apakah Anda tahu apa ini? Pisau terbang yang membanting secara abadi. Itu adalah harta karun immortal tersembunyi. Apa? Saya sudah mendapatkannya. Dapatkan napas abadi tersembunyi. Akan berada di sini dengan immortal tersembunyi. Diskusikan jalan menuju kenaikan. Adapun Yuan Kingsan ini. Hanya pengkhianat dari naga dan sekte harimau. Anda semua ditipu olehnya. Sekarang saya akan memberikannya lagi kepada Anda. Kesempatan terakhir. Kirimkan kepada raja ini. Jika tidak, Raja Chu tidak terkalahkan. Wu Zhen Huanyu. Selamanya. Tong Jiangshan. Raja Chu tidak terkalahkan. Tong Jiangshan. Selamat datang ayahmu untuk naik ke dunia abadi. Bangun. Paviliun Jubao. Konsorsium Emas Suci. Putri tertua. Di samping itu, 4 keluarga besar. Apakah ini? Apakah itu pilihan terakhir Anda? Meskipun aku, Kam Wanshou, tidak bisa mengalahkan Raja Chu, tapi sudah selesai. Sulit untuk mengejar kuda. Sekarang sudah sampai ke titik ini hari ini.
maka saya hanya bisa bertaruh. Wanita ini tidak repot-repot menjadi serigala bermata putih, meskipun saya seorang wanita bisnis. Tapi jangan menjadi pengkhianatan. Anda harus mendengarkan semuanya. Jika Xia yang hebat meninggal, apa pentingnya hidup Yun Liang saya sendiri? Hari ini saya dapat berbagi anggrek dengan guru surgawi. Mungkin akan ada kesempatan di kehidupan berikutnya. Reinkarnasi dan menjadi pengemudi yang tepat. Lan, sekte naga dan harimau akan menjadi kapal yang tenggelam. Apakah Anda masih harus terobsesi dengan itu? Baik untuk kelahiran, tidak apa-apa. Kinyu, itu selalu satu-satunya pilihan saya. Bagus. Karena itu masalahnya. Aku akan mengirimmu. Mari kita lanjutkan hubungannya. Kinyu, untungnya, saya tidak mempercayai Anda di awal. Kalau tidak, usus saya sekarang. Semua disesali. Hahaha. Saya khawatir Anda akan kecewa. Karena itu masalahnya. Lalu aku akan pergi Wan Qingsan. Lalu aku akan mengirimkanmu satu persatu. Murid menyelamatkan saya. Ahahaha. Telah melihat semuanya. Ah. Saya sangat tertawa. Inilah yang Anda nantikan. Itu hanya memalukan. Master macam apa yang ada? Macam-macam apa? Dua imut kecil yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Little cute. Saya bisa mengajar abadi tersembunyi. Bagaimana denganmu? Apa? Apakah Anda mengatakan 1000? Oke. Saya tidak berpura-pura lagi. Saya muncul. Magang saya Kinyu. Itulah yang kalian semua cari. Immortal tersembunyi. Haha, Ah. Dialah yang membunuh kesengsaraan surgawi oleh pedang. Benar-benar. Kinyu. Lalu mengapa Anda tidak melakukannya sekarang? Bukannya aku tidak akan melakukannya. Anda harus menghentikan saya setiap saat. Dan pria tua ini suka menjadi tampan setiap saat. Ini tidak benar. Tentu saja tidak benar. Yuan Qingsan. Anda bingung? Benar. Pisau terbang abadi adalah energi abadi. Ayah saya telah berlatih selama lebih dari 40 tahun. Hanya dengan begitu saya hampir tidak bisa menyentuh ranah abadi. Dan dia Kinyu. Tapi seorang anak laki-laki berusia 20 tahun. Anda percaya juga. Gunungnya tidak tinggi. Jika ada yang abadi, itu akan menjadi roh. Usia untuk murid saya. Untuk jenius. Tak satu pun dari mereka masalah. Lelucon sudah berakhir. Kesabaran telah habis. Saat mengobrol. Mulailah langkah Anda. Sangat lancang. Ini. Bagaimana ini mungkin? Saya memiliki sesuatu yang lebih mustahil. Membiarkan Anda melihat. Tampan. Kakak. Ini tidak mungkin. Saya. Ini tidak mungkin. Tinggalkan beberapa untukku. Karena telah diblokir hari ini. Maka saya akan sangat berbelas kasih. Biarkan Anda membuka mata Anda. Tunggu kamu. Ayo pergi. Anda adalah peri yang tersembunyi. Saya tidak pernah menyangkal. Mengapa Anda tidak mengatakannya di awal? Saya mengatakannya, Anda tidak percaya. Ayah, dia tidak pernah mengatakannya.
Yang berani percaya ini, dia tidak pernah mengambil tindakan. Inilah yang Anda butuhkan untuk mencari tahu alasannya. Mengapa saya tidak mengambil tindakan? Sangat merajalela. Apa yang dapat Anda lakukan jika Anda yang tersembunyi itu abadi? Pencuri berbulu dengan payudara bau. Saya, Chu Yuanba. 40 tahun latihan. Apakah akan lebih buruk dari Anda? Hari ini bertentangan. Hanya ada satu orang yang bisa menjadi abadi di dunia. Itu aku. Datang. Mari kita putuskan hari ini. Alasan mengapa Anda menjadi setengah immortal dalam praktiknya. Itu karena level Anda berakhir di sini. Saya setengah abadi. Hanya ada setengah abadi di dunia ini. Nantikan. Apa yang akan Anda lakukan? Bagaimana ini bisa dilakukan? Mau belajar? Aku akan mengajarimu. Adegan aneh itu hari itu. Itu dibuat oleh Qin Yu. Tapi kenapa? Qin Yu sudah meninggal saat itu. Tapi tidak ada bencana yang berlalu. Tidak bisa naik. Dia turun kali ini. Hanya untuk mengatasi bencana fana. Dan dalam proses melewati kesengsaraan. Jika dia menggunakan budidaya untuk menyakiti orang, itu akan menyebabkan bencana surgawi. Jadi begitu. Tapi hiu yang dipotong hari ini. Terkait dengan ukuran dosa. Saudaraku, menjadi kejam. Bahkan langit berani menipu. Master of God. Apakah kematian Qin Yu terkait dengan saya? Anda adalah takdir-takdir. Menjadi satu-satunya kesempatan untuk menjadi orang yang abadi. Saat Anda menghancurkan tubuh Anda. Itu akan ditransfer ke Qin Yu. Anda memberikannya kepada saya. Dia menginginkannya. Jika dia menginginkanmu, berikan. Saya. Dia adalah suamiku. Saya menyarankan Anda untuk tidak memiliki pemikiran tentang dia. Saya tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Aku akan kalah. Qin Yu. Anda telah menggunakan budidaya Anda sekarang. Bukankah karena bencana telah diatasi? Kenaikan akan datang. Saya merasa seperti saya akan pergi. Mungkin ini adalah arti bencana fana. Qin Yu. Cara keabadian. Harus dipotong debu. Potong hati biasa. Jangan khawatir. Bagaimana bisa begitu? Inilah cara untuk menjadi abadi. Mustahil. Hal tua. Apa yang Anda cari tahu? Ternyata ini adalah nasib baru. Pikiran fana. UPS. Katakan omong kosong dengan cepat. Qin Yu. Harus menjadi hiu semua orang yang berhubungan dengannya. Hanya dengan cara yang benar bisa terbang abadi. Termasuk kami. Ah. Tidak apa-apa jika saya tidak bisa menikmati kakak saya. 3 lagi di tangan saya. Inilah cara untuk naik ke keabadian. Saya telah menuju kematian. Berjalan. Cepat. Saya tidak ingin. Saya pikir itu takdir. Tanpa diduga, itu adalah jalan. Hahaha. Qin Yu. Apakah Anda pikir Anda menang? Saya tidak berusia 1 atau 3 tahun. Setiap orang yang telah menemani Anda sampai hari ini. Haha. Anda yang kalah. Anda. Qin Yu. Anda. Saya menunggu mereka di bawah ini.
Anda. Qin Yu. Ayo lakukan. Itu bukan masalah besar. Ini pada dasarnya terkait dengan kakak laki-laki. Bukankah kalian semua di sini? Saya akan melakukannya dulu. Awal kelahiran awal ketiga. Oke. Saya punya beberapa pertanyaan untuk ditanyakan kepada Anda. Anda hanya perlu menjawab untuk memuaskan saya. Saya akan melakukannya. Menjelaskan. Apakah Anda punya Wi-Fi di sana? Tidak. Saya ingin mendapatkan kenaikan saya tanpa Wi-Fi. Apakah Anda tahu konsekuensi dari pertempuran dengan langit? Cobalah.